Sejumlah pihak merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memvonis 19 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah terhadap bekas Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Tak sedikit yang menilai putusan tersebut sebagai preseden buruk dalam dunia peradilan. Lantas bagaimana kelanjutannya? Apa yang seharusnya diterima bekas Kapolres Ngada ini? Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 19 tahun dan pidana denda sejumlah 5 miliar rupiah. Tentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Membebankan kepada terdakwa membayar restitusi kepada anak korban sebesar Rp359.162.000. Adapun jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Fajar dengan pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan, serta restitusi total 359,1 juta rupiah. Fajar dijerat dengan pasal berlapis termasuk pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, pasal 6 dan pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasca vonis Majelis Hakim, JPU menyatakan akan mempelajari putusan tersebut dan memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau mengajukan banding. Penasihat hukum Fajar juga menyatakan menghormati putusan hakim, namun belum menyatakan sikap. Sementara itu, aktivis pembela hak perempuan dan anak di NTT, Sarah Lerimboik, mengatakan Fajar seharusnya mendapatkan vonis maksimal berupa penjara seumur hidup, lantaran Fajar adalah seorang penegak hukum. Sarah juga menyebut keputusan hakim ini mencerminkan hilangnya empati penegak hukum terhadap korban dan menjadi presiden buruk untuk penegakan hukum ke depan. Ia menilai hakim tidak berpihak kepada korban anak di bawah umur. Adapun kasus ini bermula dari laporan pihak berwajib Australia yang menemukan ada video di situs porno negara itu. Setelah ditelusuri, video itu diunggah dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya pihak Australia melaporkan ke Mabes Polri. Mabes Polri kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku yaitu Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman pada 20 Februari 2025. Fajar melakukan perbuatan bejat itu selama ia menjabat sebagai Kepala Polres Ngada. Ia mencari korban melalui pihak ketiga dan menggunakan aplikasi kencan online. Para korban dicabuli di sejumlah hotel di kota Kupang sepanjang Juni 2024 hingga Januari 2025. 3 korban itu masing-masing berumur 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun. Setelah menjalani sidang kode etik di Mabes Polri Jakarta, Fajar yang diberhentikan dengan tidak hormat itu oleh institusi Polri menjalani proses pidana secara umum di Kupang. Sahabat Kompas, vonis 19 tahun penjara bagi AKBP Fajar tak hanya menutup satu babak kasus hukum. Lebih dari itu, putusan ini menyisakan tanda tanya besar, apakah keadilan di negeri ini masih berpihak kepada kebenaran atau justru pada kekuasaan semata. Terlebih banyak pihak menilai putusan ini bisa menjadi presiden buruk bagi dunia peradilan ke depan.